Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudari-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita kembali diberi kesempatan untuk menyambut firman Tuhan melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 4 Februari 2026 bersama saya Melvin Kenny Cahyadi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur kepada Engkau yang telah menemani dan menjagai sepanjang malam kami. Kami bersyukur kepada Engkau yang kembali memberikan kesempatan dan kepercayaan waktu kepada kami untuk kami menjalani hari yang baru. Dan kami bersyukur jikalau dalam kesempatan saat ini kami boleh kembali merasakan berkat-Mu melalui firman yang hendak kami baca, kami renungkan, dan kami pahami. Sehingga firman-Mu ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk kami dapat menjalani sepanjang aktivitas hari kami ini. Dan kami mohonkan kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk memahami, mengerti di dalam perenungan pagi kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan memohon kepadamu. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema renungan pagi kita pada kali ini ialah tetap dekat dengan Allah, yang didasari pada Mazmur pasal 73 ayat 28. Demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Tuhan Allah kutetapkan sebagai tempat perlindunganku, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Mu. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di antara kita mungkin ada yang baru menjadi Kristen, tetapi ada juga yang sudah cukup lama, berpuluh-puluh tahun. Entah kita menjadi Kristen lama atau baru, ternyata kita semua sama-sama sering gagal memahami Allah dan kehendak-Nya. Situasi sulit dan berbagai pergumulan dalam hidup kita kadang yang membuat kita salah paham terhadap Tuhan. Yang terjadi seringkali kita malah marah dan kecewa, mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi ini sebagai pertanyaan yang serius kepada Tuhan. Apalagi ketika kita melihat banyak hal baik justru terjadi pada orang-orang yang tidak percaya. Mengapa kalau begitu kita harus percaya Tuhan jika hidup kita justru tidak lebih baik daripada mereka yang tidak percaya? Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur juga pernah merasakan kehidupan yang sia-sia dan takut akan Tuhan karena ia melihat setiap hari hidupnya itu penuh kesulitan, kesusahan, seperti orang kena tulah dan sedang dihukum oleh Allah. Sementara orang-orang fasik yang ada di sekelilingnya itu hidup dengan baik-baik saja. Dan kenyataan itulah yang membuat pemazmur kecewa melihat Tuhan yang seolah-olah diam, Tuhan yang tidak memberkati dia. Pemazmur marah karena Tuhan seolah-olah tidak bertindak
untuk menghukum orang-orang fasik. Tanpa pemahaman yang benar akan Allah dan kehendaknya, pemazmur menyampaikan protesnya tersebut. Namun ketika Tuhan menyingkapkan kebenarannya, pemazmur barulah mengerti. Pemazmur tahu siapa Tuhan yang ia yakini, yang ia percayai. Ia yakin Tuhan tidak pernah salah memimpin hidupnya. Justru seberat apapun jalan hidupnya, pemazmur pada akhirnya senang bisa mengenal Tuhan, mengenal kebaikannya yang terus bekerja di dalam kehidupannya. Pemazmur suka untuk tetap hidup dekat dengan Tuhan dan senantiasa berlindung padanya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah juga menjadi ingatan bagi kita untuk kita menaruh sepenuhnya setiap kehidupan yang kita jalani, kita bergantung kepada Allah yang menjadi sumber perlindungan kehidupan kita. Dan ketika kita merasakan kebaikan, penyertaan Tuhan, dari situlah kita juga dapat menceritakan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kiranya kita terus mendekat kepada Allah di dalam segala situasi kehidupan yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau kembali mengingatkan kami melalui perenungan firman-Mu. Engkau Allah yang selalu menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menyatakan kasih setiamu. Kami pada saat ini belajar untuk tetap mendekatkan diri kepada Engkau, sumber perlindungan kami. Ingatkan selalu untuk kami juga mau terus bergantung penuh kepada Engkau. Dan juga biarlah kehidupan kami ini pada akhirnya boleh menceritakan bahwa pekerjaan Tuhan itu luar biasa atas hidup kami. Kami mohonkan penyertaan Tuhan di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi ibu bapak saudari-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.